Selamat malam sahabatku dimanapun berada. Teman-teman, saya update kembali untuk memviralkan kasus Subang kembali, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak, Ibu Tuti dan Amalia, terjadi pada 18 Agustus di tahun 2021. 21, 22, 23, 24, 25. Nah, mungkin kurang lebih 4 tahun lamanya kasus ini terjadi, dan ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia tentunya, yang selalu menyikapi, mencermati, dan menganalisis asumsi dan juga opini liar di masyarakat itu sangat wajar sekali. Karena ternyata setelah kita memantau dan melihat kasus ini, banyak sekali kejanggalan yang sudah kita lihat. Betulkah seperti itu? Nah, teman-teman, temuan demi temuan yang kami temukan dari tim Subang yang selalu turun ke lapangan, memang banyak sekali kejanggalan. Ya, baik kejanggalan keterangan para saksi yang begitu berubah-ubah keterangannya. Keterangan dari A, dari B tidak bisa untuk disinkronisasi, bahkan tidak bisa juga untuk dipercaya ceritanya, seperti itu. Nah, saking banyaknya kejanggalan, akhirnya kesini demi kesini, ya mulai terkuak sedikit demi sedikit, meskipun banyak kejanggalan. Akhirnya Ramdhanu membongkar semuanya, ya kan? Namun, dalam kata semuanya inilah yang menjadi perdebatan di publik. Karena di sini, di dalam semua ini, di dalam bahasa kita garis bawahi semua, sekarang 3 tersangka belum juga ditahan. Padahal sudah statusnya tersangka, ya kan? Nah, lalu obstruction of justice-nya juga, ini menjadi penasaran kita semuanya. Apakah yang terlibat ini 1, 2, 3 orang atau lebih? Lalu masalah yayasan yang menaungi sekolah, Bina Prestasi. Ini pun menjadi persoalan dan juga perdebatannya. Lalu bagaimana motivasi mereka, para pelaku ini? Apakah motifnya benar harta, tahta, dan juga atau jabatan, memperebutkan duit seperti itu kasarnya? Masalah motivasi ini masih gelap, sahabat. Ya, bisa dibilang masih gelap karena belum tentu para pelaku ini ingin hartanya, atau sakit hati, atau dendam, atau harga diri, segala macam sudah dibahas di berbagai medsos. Kita masih belum paham terkait dengan masalah motivasi para pelaku ini. Yang jelas kita hanya menganalisis, ya kan? Nah, info terbaru kasus Subang ini yaitu pengajuan PK atau peninjauan kembali. Sekarang belum ada kabar terbaru tentang masalah PK peninjauan kembali sudah sampai mana, apakah akan diterima dan tidak nanti, dan bukti-bukti apa nanti akan disiapkan oleh tim kuasa hukumnya atau Novum, ya. Nah, bukti-bukti apa nanti agar terpidana Yosep yang divonis 20 tahun penjara ini bebas. Kan seperti itu ya yang sudah kita dengar. Ini dari keterangan Danu. Nah, ada juga perdebatan di masyarakat, yaitu ini adalah persidangan sesat. Saya tidak bisa untuk mengatakan persidangan sesat karena bukan ahli hukum. Yang jelas di fakta persidangan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Dari keterangan banyaknya saksi-saksi, banyak sebuah petunjuk yang untuk disimpulkan, ya kan? Dari oleh JPU, oleh majelis hakim. Kan di situ keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk. Dari semua keterangan saksi akan menjadi petunjuk. Seperti itu. Lalu keterangan dari terdakwa. Yang aneh sampai saat ini memang Pak Yosep tidak mengakui perbuatannya meskipun sudah menjadi terpidana. Ini pun menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Banyak juga yang bertanya ke saya via WhatsApp, ya, dan sampai blank HP saya karena banyak yang bertanya japri seperti itu. Bang, kenapa sampai saat ini ya Pak Yosep kok tidak mengakui, tapi kok divonis 20 tahun penjara? Saya belum bisa menjawabnya, teman-teman, karena ada juga yang mendebat terkait dengan saya menjelaskan dari fakta persidangan. Lah kan itu katanya persidangannya sesat. Maaf, saya tidak bisa bilang persidangan sesat ya. Karena saya bukan ahli hukum. Tolong tanyakan kepada ahli hukum atau kepada ahli digital, bukan digital forensik, tapi siapa tuh yang ahli-ahli hukum banyak kan, seperti Bang Reja ya. Nah, itu psikologi forensik kan sudah menjelaskan di persidangan ya. Dan banyak sekali yang sudah kita tangkap mungkin seperti itu. Nah, teman-teman, ini 3 permasalahan di dalam kasus Subang ini kita belum tahu ya. 1, 3 tersangka. Kedua, terkait masalah sekolah yang dikatakan di fakta persidangan ini adalah muridnya fiktif. Dan juga dana-dana bantuan dari negara ini
Kemana ngalirnya? Kalau misalkan muridnya fiktif, dana BOS ya, bantuan operasional siswa atau sekolah. Nah, ini kan harusnya untuk membantu siswa yang tidak mampu, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini dipakai untuk pribadi, ini sudah pelanggaran. Atau misalkan dipakai bayar pengacara pun, ini sudah pelanggaran. Dulu mendengar ya, informasi, kabar-kabari atau rumor yang terdengar bahwa bayar pengacara katanya pakai duit dana BOS, wah segala macam pokoknya ya. Tapi buktinya tidak dibuka juga di persidangan. Terus rekening Amalia pun tidak dibuka juga di persidangan. Itu kan bukti-bukti sebenarnya teman-teman ya. Uang masuk dari negara misalkan dari mana. Nah nanti keluarnya ke siapa saja yang ditransfer terkait uang tersebut. Ini kan tidak ada di persidangan. Makanya masyarakat banyak yang bertanya, kejanggalannya makin banyak meskipun sudah ada persidangan seperti itu. Kenapa dikatakan adanya murid fiktif, dana dari negara mengalir, tapi kok bisa-bisanya di persidangan itu tidak dibuka. Nah, ini terkait dengan kasus Subang ini, saya yakin, punya keyakinan dari awal-awal ini banyak sekali sandiwaranya. Banyak sekali ini kejanggalannya, teman-teman. Dan ini ingat, bukan kasus biasa. Ini sudah banyak sekali yang mengatakan di Subang juga ini bukan kasus biasa ya. Ini tidak main-main kasus ini, sahabatku. Kalau masalah motivasi, kita mungkin dengar dari kepolisian aja lah ya. Jadi, kalau masalah asumsi dan opini, ya silahkan buat analisis. Tapi saya hanya mengambil keterangan dari kepolisian yang awal-awal menangani kasus ini, baik dari Polsek, Polres, dan juga Polda Jabar, sering sekali menjelaskan bahwa kasus ini banyak kejanggalan, dan juga diduga adanya oknum yang bermain atau obstruction of justice. Nah, apakah mungkin satu orang yang sudah dikatakan waktu berita terakhir kemarin bahwa yang Pak Kades dipanggil itu, mungkin nggak satu orang yang terlibat terkait obstruction of justice? Nah, menurut teman-teman, kira-kira banyak atau sedikit? Ini bisa saja teman-teman banyak ya yang terlibat dalam obstruction of justice. Tapi yang jelas, kita sama-sama viralkan aja kasus ini. Karena kalau tidak diviralkan, ini saya yakin akan tenggelam, terlupakan, sudah habis. Padahal tersangkanya masih di luar, ya kan? Nah, belum ditahan. Jadi masyarakat belum puas terkait adanya persidangan. Begitu ratusan saksi, begitu ratusannya barang bukti. Apakah dihadirkan di persidangan? Tidak ada. Yang saya lihat hanya stick golop sama baju atau kaos dari Yosef Hidayah. Ya ada juga helm-helm seperti itu ya. Padahal itu ratusan dikatakannya, dan juga CCTV pun tidak memuaskan. Yang dikatakan 55 titik CCTV, dan juga yang pentingnya seperti toko jok motor, seperti toko angger, toko jamu, cucian mobil, bundaran di Jalan Cagak. Semua CCTV tidak ada yang diputar. Intinya seperti itu. Ada yang diputar pun waktu CCTV Bu Harun itu tidak jelas. Tidak jelas. Kita sebagai warga masyarakat sangat sekali tidak puas dengan apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak atau Ibu Tuti dan Amalia ini. Ya, karena keterangan di persidangan pun banyak warga masyarakat yang mengatakan ini adalah persidangan sesat. Entahlah, mau sesat mau tidak, yang jelas saya bukan ahli hukum, tidak bisa menjelaskan tentang masalah hukum terkait masalah 340 ini ya. Karena ini adalah pembunuhan berencana. Paling baca-baca doang kan, baca-baca kita ini pembunuhan berencana. 20 tahun penjara, hukuman mati, ya kan, seumur hidup, itu saja. Nah, unsur-unsur dari pembunuhan berencana apakah ada di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini? Pasti ada lah. Karena ini sudah direncanakan, sudah disetting. Kalau tidak disetting oleh para dalang, para pelaku ini, tidak mungkin lama tahunan, teman-teman. Dan ada banyak sekali ancaman-ancaman intimidasi terhadap para saksi pun. Dan ini adalah cerita dari Ramdhanu dulu ya, saya sampaikan, intimidasi, tekanan, itu ada katanya seperti itu. Akhirnya setelah sekian lama diyakinkan oleh tim ATS atau kuasa hukumnya, Danu percaya diri, ya merasa aman, akhirnya membongkar kasus ini. Namun yang jadi penasaran, kenapa OOJ, bagaimana sekarang terkait yayasannya, bagaimana terkait ketiga tersangka. Ya iyalah, publik tidak akan puas karena belum ada kejelasan sampai saat ini. Terima kasih, selamat malam. Teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Bye-bye.